Halo, sahabat-sahabat Gopasio yang terkasih dalam Kristus. Dalam sebuah keluarga, biasanya anak-anak selalu berlomba-lomba untuk menjadi yang istimewa di hadapan kedua orang tuanya. Mereka selalu berusaha melakukan apa yang diminta dan diharapkan orang tuanya agar mendapatkan pujian, kasih sayang, dan di luar dari itu mengharapkan imbalan berupa hadiah ataupun uang. Namun, orang tua yang baik akan selalu memperlakukan anak-anaknya dengan seimbang, setara, rata, tanpa mengistimewakan antara yang satu dan yang lain. Tidak membeda-bedakan antara yang satu dan yang lain. Dalam bacaan Injil hari ini, Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45 mengisahkan tentang dua bersaudara, Yakobus dan Yohanes, yang datang kepada Yesus dengan sebuah permintaan. Mereka meminta agar kelak mereka bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kemuliaan. Namun Yesus tidak mau mengistimewakan mereka, karena bagi Yesus mengenai duduk di sebelah kiri atau di sebelah kanannya itu akan diberikan kepada mereka yang telah disediakan. Yesus pun menginginkan agar kita belajar melayani tanpa memandang tinggi atau rendah orang lain. Yesus mau kita seperti dirinya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai penebusan dosa. Sahabat-sahabat Gopasio yang terkasih dalam Kristus, di sini Yesus menuntut kita, menuntut kerendahan hati dari para pengikutnya. Yesus ingin menunjukkan bahwa jalan menuju kemuliaan bukanlah mencari kedudukan yang tinggi, melainkan melalui pengorbanan diri dan pelayanan. Bisa saja kita, kalau ditanya, siapa yang kamu imani? Siapakah yang kamu imani? Mungkin dengan tegas kita menjawab, Yesus. Saya mengimani Yesus. Namun ketika ditanya lagi, bagaimana cara mengikuti Yesus? Apa saja yang sudah kamu lakukan? Apakah kamu sudah melakukan apa yang diinginkan oleh Yesus? Semua orang pasti menjawab dengan versinya masing-masing. Namun bisa diprediksi 85% adalah kebohongan, karena menjawab dalam keadaan takut. Apabila saya jujur, kemungkinan besar saya akan dicap orang yang buruk, orang yang hanya seperti KTP, orang yang hanya mengakui Yesus sebagai Tuhannya tetapi tidak menjalankan apa yang difirmankan atau diinginkan oleh Yesus Kristus. Kadang kita hanya mengimaninya kulit luar, namun di dalam tidak ada tindakan yang sesuai dengan ajaran dan firman Yesus sendiri. Sahabat-sahabat Gopasio yang terkasih dalam Kristus, pesan Injil yang dapat kita petik yakni, pertama, jangan pernah mempertanyakan hasil yang akan kamu terima kelak, tetapi lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Taburlah di setiap langkahmu dengan kebenaran, kebaikan, cinta kasih. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkanmu dan Tuhan selalu punya rencana yang baik di dalam kehidupanmu. Yang kedua, jangan pernah meninggikan diri kita di hadapan sesama kita. Ingin dipuji, disembah, dan disanjung-sanjung. Tetapi belajarlah untuk bersikap rendah hati dengan tidak mementingkan kekuasaan dan kebesaran. Kita harus berani belajar menjadi hamba dan selalu siap melayani sesama. Yang ketiga, arahkanlah segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu kepada kebaikan. Jangan pernah menjatuhkan sesama kita ke dalam dosa akibat kelalaian kita. Sebab di balik kebaikan dan pengorbanan kita ada kebahagiaan yang tersembunyi
yang disediakan Yesus bagi kita. Karena Yesus pernah berkata, "Aku mendahului engkau untuk menyediakan tempat bagimu." Ya. Jadi 3 poin itulah yang dapat kita petik dalam Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Pertama, jangan pernah mempertanyakan hasil, tetapi lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan hari ini dengan kebaikan, kebenaran, dan cinta kasih. Yang kedua, jangan pernah meninggikan dirimu di hadapan sesamamu. Belajarlah untuk menjadi hamba yang siap sedia melayani sesama. Dan yang ketiga, jangan pernah menjatuhkan sesama kita ke dalam dosa akibat kelalaian kita. Sahabat-sahabat Kopasio yang terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan selalu memberkati kita dalam setiap perjalanan hidup kita, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada kebenaran, kebaikan, dan cinta kasih, tanpa mementingkan kekuasaan, tanpa mementingkan kebesaran. Semoga sengsara Tuhan kita Yesus Kristus selalu berada di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati.